Lalu kita membahas tentang kekuasaan. Apa sih kekuasaan itu? Kekuasaan adalah kemampuan seseorang atau sekelompok orang untuk mempengaruhi seseorang atau sekelompok orang yang lain sehingga mengikuti perintahnya. Konsep kekuasaan erat dengan istilah berikut. Influence atau kemampuan mempengaruhi orang lain agar mengubah sikap dan perilakunya secara sukarela. Lalu ada persuasi. Jadi seseorang harus mampu meyakinkan orang lain atau kelompok lain dengan argumen. Manipulasi, penggunaan pengaruh di mana pihak yang dipengaruhi tidak sadar bahwa tingkah lakunya sebenarnya mematuhi keinginan pemegang kekuasaan. Coercion atau kekuasaan atau ancaman, paksaan. Jadi seseorang ketika akan mengancam, dia akan orang-orang, misalnya contohnya ya, ada pemerintah yang misalkan ada masyarakat yang bertentangan dengan kehendak pemerintah, maka akan diancam dengan penangkapan oleh polisi, wajib lapor, atau interogasi oleh militer. Ini bakal orang takut. Itu namanya pemaksaan. Lalu ada force, penggunaan tekanan fisik seperti membatasi kebebasan, menimbulkan rasa sakit, atau membatasi pemenuhan kebutuhan pihak lain sehingga ia melakukan sesuatu yang tentunya diinginkan oleh pemberi kuasa. Yang kedua, kewenangan, hak moral untuk membuat dan melaksanakan keputusan politik. Dalam hal ini, hak moral yang sesuai dengan nilai dan norma masyarakat termasuk undang-undang. Jadi, kewenangan adalah kekuasaan. Namun, kekuasaan tidak selalu berupa kewenangan. Kewenangan adalah kekuasaan yang punya keabsahan atau legitimate power. Sumbernya dari mana? Hak memerintah berdasar tradisi, turun-temurun. Hak memerintah berasal dari Tuhan, dewa atau wahyu. Ini sifatnya suci. Hak memerintah berasal dari kualitas pribadi sang pemimpin, karena pribadi yang agung wibawa atau populer karena berkarisma. Lalu hak memerintah karena ada aturan undang-undang atau prosedur tertentu. Lalu juga hak memerintah yang berasal dari sumber yang bersifat instrumental seperti ahli dan kaya. Keahlian yang dimaksud adalah keahlian dalam penguasaan ilmu pengetahuan dan teknologi. Nah, peran kewenangan itu bisa turun-temurun, pemilihan, atau paksaan. Dan legitimasi, persoalan bagaimana sikap masyarakat terhadap kewenangan, yaitu apakah masyarakat menerima dan mengakui hak moral seseorang pemimpin untuk membuat keputusan yang mengikat masyarakat. Ada dari sisi tradisional, ada ideologi, kualitas pribadi, prosedural, dan instrumental. Jadi ada kasus yang menyebutkan adanya krisis legitimasi ketika Lucien Webie menyebutkan ada 4 sebab krisis legitimasi. Karena prinsip kewenangan beralih kepada prinsip kewenangan yang lain. Lalu persaingan yang sangat tajam tapi tidak bisa disalurkan dalam sistem sehingga terjadi perpecahan dalam tubuh pemerintahan. Persaingan nih yang tajam. Akhirnya pecah nih pemerintah, dualisme. Pemerintah tidak mampu memenuhi janjinya sehingga menimbulkan kekecewaan dan keresahan di kalangan masyarakat. Yang terakhir adalah sosialisasi tentang kemenangan mengalami perubahan.